setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Fatullah dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas berita tentang kedatangan puluhan ulama, tokoh adat dan politikus Sumatera Barat untuk menemui Ustadz Abdul Somad. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tanggapan dari Ustadz Abdul Somad terkait penolakan tablik akbar dirinya oleh MUI Payakumbuh dan Sumatera Barat. Menanggapi polemik yang terjadi setelah penolakan tablik akbar dirinya oleh MUI Payakumbuh, Ustadz Abdul Somad sebelumnya memang telah memberikan pernyataan melalui ketua panitia tablik akbar tersebut. Pada video sebelumnya, kita telah mendengar pernyataan dukungan dari Ustadz Fatullah selaku perwakilan dari ulama Sumatera Barat. Setelah pernyataan dukungan tersebut, Ustadz Abdul Somad lantas memberikan tanggapan terkait polemik yang terjadi dengan Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh dan Sumatera Barat. Menurut Ustadz Abdul Somad, perbedaan pendapat atau pilihan sudah terjadi sejak dulu. Beliau lantas menceritakan kisah perselisihan di masa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian beliau menghubungkan hal tersebut dengan peran ulama di masa sekarang. Sebagian ulama berijtihad bahwa calon pemimpin harus didampingi oleh seorang ulama, namun sebagian ulama yang lain berpendapat, jika calon pemimpin didampingi ulama, dikhawatirkan para jamaahnya akan terpecah karena berbeda pilihan. Berikut kita simak video dari Ustadz Abdul Somad tersebut. Dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu, lalu kini direformasi, begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati, ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut. Sedangkan imam mujtahid yang kedua mengatakan mesti dampingi kok. Sedangkan ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Fatullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk iko sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Fatullah dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat, ikhtilaf iko biasa. Cuma kalau memang awak nggak setuju ulama iko mengendorse ke politik, buatkan poin-poin. Nggak boleh menyerang, nggak boleh menggunakan kata kasar, nggak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, aku tetap dengan pendapat
Ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mustahil. Ambo bertaklid pada imam ambo. Nah, seandainya ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head 2 calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya ambo datang membuat tablik akbar awal di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap tidak tibu kan. Jadi datang dengan tidak datang suaranya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di tanah lapang itu paling 5.000. Seandainya wak buat video di situ, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Buat video. Ba'a caranya supaya video dan awak buat itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, ba'a caranya supaya video dan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini langsung membunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo lo, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa ambo tekankan Iko? Sebab ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Deko waktu perhitungan kalah disabit, Dek Ustaz Somad nggak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka wak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap menjelang pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, keterlibatan ulama selalu menjadi polemik di tengah masyarakat. Kehadiran ulama yang terjun langsung ke dunia politik, diharapkan dapat menjernihkan kekeruhan yang dapat terjadi pada masa politik, bukan sebaliknya malah membuat kegaduhan dalam masyarakat. Sehingga kedatangan ulama sangat ditunggu pada panggung politik. Para ulama menjadi sarana dan media penting, untuk dijadikan sebagai tim sukses pencalonan tersebut, karena para ulama dianggap memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Fenomena seperti ini sebetulnya bukan hal yang luar biasa untuk konteks dunia politik modern. Apapun bisa dilakukan demi tujuan yang ingin digapai, karena politik tidak lepas dari persoalan spekulasi, kalah dan menang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.